warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulut. Mantap. Hari ini Dila kedatangan tamu spesial karena di samping saya ini adalah orang yang bergelut di dunia digital, dan baru saja saya ngomong dia bilang duduk-duduk nih udah masuk. Itu kan enak banget ya. Kita akan ngobrol mungkin singkat padat tapi akan sangat berisi karena hari ini adalah kedatangan Uncle Yunan, aktif sebagai digital strategik, dan kalau menurut Dila, beliau ini adalah memberi solusi di dunia digital, macam dokter bidang digital gitulah Denny. Hai Uncle, apa kabar? Hai Kak Dila, kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah ngundang ke sini ya, Adil ya. Asik. Ini yang saya kenal Uncle tuh pertama di Boss Cendol. Boss Cendol, ya. Tapi channelnya hari ini Boss Cendol ganti nama. Jadi apa nih Uncle? Ganti nama jadi Mana Donors. Jadi Mana Donors. Ya. Nah itu teman-teman juga jangan lupa untuk follow ya. Dan subscribe ya Uncle ya. Dong, harus dong. Iya harus dong. Itu channel yang udah ribuan subscriber. Gede banget loh yang minta di subscribe ya. Oke, Uncle, selamat datang di podcast Literasi Sulut. Iya, terima kasih Kak Dil. Tema kita hari ini adalah mengarungi samudra digital. Mengarungi ceritanya ya. Aduh. Iya. Gimana Kak Dil? Jadi kalau bicara soal digital itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya. Seperti hari ini kita di podcast gitu ya, akan berbagi atau sharing tentang samudra digital itu gitu ya. Bagaimana dunia digital itu maybe bisa mempermudah sangat atau juga bisa kalau tidak bijak malah jadi kita salah. Jadi keliru gitu ya. Betul. Oke. Nah, mengarungi samudra digital tentu pembahasan yang sangat menarik nih Uncle ya. Karena mencakup aspek peluang, tantangan, hingga cara kita menjaga kewarasan di tengah arus informasi yang tak terbendung. Yeah. Uncle, bagaimana Uncle melihat perubahan ombak digital dalam 5 tahun terakhir ini? Wah, kalau kita bicara tentang samudra digital gitu kan, itu memang perkembangannya besar sekali gitu kan, dan ombaknya itu semakin naik turun gitu kan, makanya kemudian harus lebih jeli untuk melihat apa yang bisa kita dapati di dalam dunia digital gitu kan. Banyak hal gitu sebenarnya gitu kan. Dari segi apa aja tetap kita butuhkan digital. Apakah dia bisnis, dia public figure yang butuh personal branding, atau dia butuh banyak hal lah. Dan hari ini kita memang tidak bisa terlepas dari yang namanya digital gitu kan. Nah, artinya digital ini sekali lagi adalah alat gitu kan, dan bagaimana kita sebagai kalau tadi kita bicara tentang samudra ya, samudra ibaratnya kita ada di atas kapal menjadi nahkoda, ya kita harus betul-betul membawa perahu kita itu ke mau kemana nih arahnya kita nih. Tapi yang pastinya digital itu membawa manfaat yang sangat besar sekali di hari ini. Apalagi 5 tahun kebelakang ini, kalau seperti pertanyaannya Kak Dila tadi, 5 tahun belakangan ini drastis bagaimana ada AI gitu kan, bagaimana kemudian segala bentuk bisnis itu ketergantungan kepada digital tinggi sekali, apalagi pasca Covid kemarin kan. Pasca Covid itu ada transformasi besar-besaran yang orang secara masif itu bergerak di digital. Sebenarnya begini, kalau kita bicara digital begini Kak Dil, apa yang terjadi hari ini itu sudah sangat cepat. Yang mempercepat itu adalah sebenarnya Covid. Iya, kayak orang belum siap nggak sih? Kayak anak-anak sekolah dituntut, ya lu pikir aja ya Uncle ya. Masa iya anak PAUD disuruh belajar online gitu, ngeliatin di laptop, terus mamanya, ya bukan anaknya yang belajar, mamanya yang belajar gitu. Itu sebuah perubahan yang kira-kiranya sepertinya kok kita belum siap, tapi akhirnya harus mau nggak mau harus ya. Sebenarnya diprediksi tidak akan secepat ini gitu kan, tapi memang ketika Covid itu menimpa gitu kan, kemudian ada pola baru yang harus kita lakukan sehingga ya kita bisa tetap hidup lah, bahasanya gitu kan. Bagaimana kemudian bisnis offline yang sebelumnya kayak pasar Tanah Abang nih misalnya kan, harus segera beralih ke online. Dan sekarang kan sebagian besar lagi penjual di Tanah Abang itu memang
berjualan secara live streaming gitu kan, dan live streaming semua gitu, dan makanya tidak boleh hanya mengandalkan yang offline gitu, karena memang sekali lagi bahwa COVID itu ada sisi jeleknya, tapi juga kalau di saya sendiri gitu kan, ada sisi yang kemudian kita dipercepat nih untuk bisa memahami kalau di Uncle mah pasti gini, kalau di Uncle ini yang saya tunggu-tungguin. Enggak, tapi jujur kan jadi judul gini. Jadi pada saat, nah ini sedikit cerita aja. Jadi pada saat COVID kemarin gitu kan, ketika orang susah keluar, susah bekerja gitu kan. Tapi bagi kita yang sudah sebelum COVID itu sudah bergerak di digital, itu malahan, mohon maaf ya, kita bisa melihat ini peluang karena orang lagi banyak di rumah nih dan tidak bisa melakukan apa-apa nih. Nah, ya kan? Nah, itu yang target gue nih gitu. Tapi ya saya sih nggak mengharapkan untuk ada lagi ya COVID kayak gitu ya. Jangan lagi. Nah, tapi kemudian dari contoh itu kita bisa melihat di bawah harus jeli melihat peluang. Harus jeli melihat peluang. Nah, itu kuncinya kalau main digital gitu. Gitu. Silakan. Ya, orang-orang cerdas sih menurutku yang mampu melihat sebuah peluang di tengah sebuah masalah atau dinamika ya gitu ya. Nah, Uncle, seberapa tadi kan kita bicara akhirnya manusia itu secara tidak mau akhirnya kita harus mengejar apa yang kayaknya kok belum siap tapi harus siap karena pasca COVID itu ya. Sementara COVID lah. Nah, itu kan berarti berkaitan dengan manusia. Seberapa pengaruh sih dunia digitalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu? Ya sekarang aja kita kalau kemana-mana kan udah nggak bawa duit cash nih misalnya kan, karena pakai kris ya, nggak apa-apa sebut kris ya, biar BI masuk lah ke sini lah ya. Jangan lupa ya BI ya. Gitu kan, kris gitu kan, kita mau pegang handphone aja gitu kan, segala macam itu sebenarnya kan ada fitur-fitur yang sangat membantu sekali. Misalnya gini, kita mau jalan itu ada alat untuk mencatat jumlah langkah, itu kan bagian dari dan itu menempel ke kita, dan kalau kita bisa memanfaatkan itu secara baik ya manfaatnya ke kita juga gitu kan. Tapi betul yang kata bilang tadi gitu, harus jeli karena memang yang dunia digital ini kan ibarat lautan yang luas gitu kan, dan banyak juga yang jelek-jelek yang muncul digital, penipuan lah, scam lah, dan segala macam gitu kan, dan masyarakat Indonesia yang tadinya aksesnya tidak seluas ini jadi sangat luas sekali gitu kan, dan kemudian orang-orang yang sebenarnya kan gitu, orang kayak saya itu ada dua pilihan, mau jadi baik atau jadi buruk di digital gitu kan. Kamu memilih jadi apa? Ya, jadi baik dong. Ada dua pilihan sebenarnya kan. Kalau mau jadi baik ya kita lakukan hal yang baik, tapi kalau mau jadi buruk pun peluangnya ada, dan teknisnya sebenarnya sama gitu kan. Cuma saya nggak memilih pilihan yang itulah gitu kan. Saya yakin kamu orang baik-baik kok. Kelihatan dari luar sih. Oke, jadi artinya hal-hal itu adalah sangat dekat dengan kehidupan kita gitu ya. Iya sih, kalau saya juga kayak kemana-mana tuh ketinggalan dompet nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nggak ketinggalan handphone gitu, karena semua transaksi kita hadirkan dalam genggaman kita gitu ya. Nah, artinya kan Uncle ada sebuah resiko. Iya kan, yang tadi juga sempat dibahas sama Uncle bahwa ya kalau kita mau jadi baik di dunia ini, pilihan kayak saya nih bisa jadi baik, bisa jadi jelek. Iya, bisa jadi lawannya gitu ya. Saya nggak bilang jelek. Tapi emang udah jelek sih. Nah, artinya kan ada sebuah pilihan dan kemudian juga sebuah konsekuensi dalam dunia digital. Nah, konsekuensi atau kayak semacam dampak yang kurang baik dalam dunia digital tuh yang hari-hari ini Uncle lihat yang paling krusial itu adalah apa? Banyak hal gitu kan, karena sekali lagi digital itu kan dijadikan media. Kembali lagi bahwa siapa di belakang itu gitu. Kalau memang otaknya kotor gitu kan, dia akan melakukan segala hal. Contohnya gini, saya bongkar dia hari ini ya. Kalau teman-teman pernah lihat nih sumbangan apa gitu kan, terus udah gitu banyak gitu. Bencana nih lagi bencana. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu untuk bisa melakukan itu, dan kita tidak bisa mengecek itu secara detail gitu kan. Nah, yang paling buruk aja mereka bisa jadi ya, karena syaratnya untuk buka donasi itu harus ada yayasan kan, bisa aja mereka nggak punya yayasan atau punya yayasan fiktif kan, kita nggak tahu nih, tapi itu bisa dilakukan, makanya saya bilang gitu kan. Ya gitu kan, itu satu. Terus sudah gitu kan AI ini lebih gila lagi, AI kan bagaimana kemudian bisa merubah suara orang, wajah orang, dan melakukan penipuan, dan itu kan yang paling sering nih kan.
Kalau kemarin itu cuma dalam bentuk suara nih, telepon scam kayak gitu kan. Nah, ini udah bisa tampilin muka gitu karena dia udah bikin AI-nya. Itu bisa segila itu gitu kan. Tapi yang paling penting di kita adalah bagaimana kita bisa memahami, apalagi AI ya, kita harus belajar nih sehingga kita bisa membedakan ini AI atau bukan. Tapi intinya bukan menolak AI ya, bukan menolak AI, tapi setidaknya kita bisa paham nih. Namanya literasi digital ya. Gitu. Jadi memahami konteksnya gitu kan, sehingga kita tahu bahwa ini dibikin untuk sesuatu yang jelek dan ini untuk yang baik gitu. Ya, kalau kita paham itu ya udah enak lah kita pasti. Untuk memahami literasi digital, nah kalau dariku kan pasti ya harus menyeimbangkan antara orang yang rajin baca gitu ya, bukan baca status ya, tapi membaca sesuatu yang dengan jangka waktu yang lama, yang panjang durasinya, itu akan mempermudah atau memberikan nutrisi kepada otak, dan otak tidak cepat lelah untuk karena kalau membaca sepotong-sepotong tuh membuat otak merespon, jadinya kita tuh cepat bosan terhadap sesuatu yang panjang gitu. Jadi kayak lewat sementara otak tuh butuh nutrisi itu. Sekarang kalau di dunia digital, hari ini kan orang bikin konten menyesuaikan dengan pasar. Iya, betul. Dikit aja karena yang pasar butuhkan hanya 1 menit. Yes, betul. Bener nggak, Uncle? Tapi kan tujuan kita nggak hanya untuk supaya dilihat, tapi untuk mengedukasi. Apa yang hari ini Uncle lihat atau yang Uncle sementara lakukan gitu dalam dunia digital. Nah, ini konteksnya mengedukasi orang ya. Iya. Ya kalau edukasi orang sebenarnya kan begini. Uncle. Mengedukasi, tapi artinya dalam kayak dunia yang Uncle sekarang kerjakan gitu loh, konten-konten atau apapun itu. Ya kalau saya sih begini, sorry. Kita serius banget ya. Iya, serius. Nah kalau pada saat ketawa ya, kalau serius ya. Jadi gini, Kadil. Jadi pertama itu yang harus dipahami bahwa bagaimana cara cepat untuk bisa memahami dunia digital, caranya adalah terjun ke dalam. Oke ya, kalau ada tren AI, kita terjun ke dalam, walaupun kita nggak harus sampai ke dalam-dalam, kita tahu kulitnya kayak apa, gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau di dalam konteks saya sebagai praktisi digital yang akan memberikan tahu ke teman-teman seperti apa, biasanya ya saya suka ngobrol kayak gini, bikin seminar, bikin apa gitu, sehingga teman-teman itu bisa kemudian memahami konteks digital itu seperti apa gitu. Karena hari ini juga banyak yang mengaku paham digital, tapi sebenarnya kadang menyesatkan juga gitu kan, gitu. Nah, kalau kita satu lagi itu, kalau kita bicara bagaimana kemudian kita bisa menjangkau orang dengan cara yang cepat, yang seperti Kak bilang tadi, itu sebenarnya ada banyak sekali tekniknya, dan ketika ilmu kita itu diterapkan digital, kita akan bisa lebih cepat untuk menjangkau orang, gitu kan? Bisa kemudian lebih cepat. Kalau bisa kita jualan produk, kita bisa cepat untuk bisa menjual produk kita. Itu banyak hal. Gitu. Itu tadi itu. Artinya kalau kita harus membedakan mana marketing, mana kemudian knowledge yang harus kita sampaikan gitu. Mungkin kalau di ilmu marketing bisnis digitalnya itu kita butuh 1 menit pertama, hook, ya nggak sih? Ya. Coba dong gimana? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya arahnya ke situ, saya begini. Sebenarnya apa yang diterapkan di marketing itu tidak berbeda, gitu kan? Misalnya gini, komunikasi marketing, gitu kan? Ada yang namanya AIDA. Apa itu? AIDA itu. Dia teman gua, tetangga. Attention. Ilmu ekonomi itu kan attention, interest, desire, kan? Action kan? Terus ada pas gitu kan? Problem, agitate, solving gitu kan? Ya ini mah materi lu yang kemarin. Ya kan? Ya gitu. Itu sebenarnya materi ilmu ekonomi dasar, gitu kan? Nah, digital itu akan mempermudah kita mendistribusi ilmu-ilmu itu sebenarnya. Gitu kan. Nah, diturunkan seperti apa? Diturunkan di dalam yang tadi Kak Dila bilang hook. Di awal 3 detik pertama bisa mengganggu orang secara psikologi. Itu kan teknik ilmu ekonomi lama itu sebenarnya pakai AIDA, PAS ya, terus ada istilah BAB ya. BAB itu bridge after before gitu kan. Gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu kemudian ilmu-ilmu lama yang bisa kita terapkan di dunia digital. Dan ketika kita turunkan ke dunia digital itu bisa berkembang lebih luas. Nah, sekarang saya punya 12
framework namanya. Bagaimana kita bisa menjangkau orang dengan ilmu dasar yang tadi kita dapat di ilmu ekonomi, kemudian dikembangkan terkait dengan majunya digital gitu kan, berkomunikasi dengan misalnya kita pakai gaya storytelling, ya kan, bagaimana bisa menggugah orang secara jalur cerita, baru ada yang bisa menggugah orang secara psikologi, gitu kan, mengganggu pola berpikirnya dengan ternyata orang ini suka dipuji nih, ternyata orang ini suka ditakut-takuti nih, itu kan psikologi kan, gitu kan? Nah, orang ini tahu apa, nah, digital itu bisa kita bisa memanfaatkan digital untuk mencapai tujuan kita pakai ilmu-ilmu yang tadi. Dan ilmu dasarnya tadi, ilmu ekonomi dasar, marketing gitu. Iya, itu yang dilakukan benar kalau punya dasar knowledge-nya. Pasti yang dikembangkan juga. Nah, kalau kita bicara soal tadi hanya melimpir aja nih Uncle, karena Uncle sempat ini kan, bagaimana sih, aku penasaran banget yang tadi itu. Tapi yang paling penting juga tadi Uncle sempat menyampaikan personal branding. Oh iya dong. Jadi gini. Oh belum ya. Personal branding. Menggebu-gebu nih kayak. Jadi gini. Jadi gini aja lah. Jadi untuk personalnya gimana sih cara memanfaatkan sosmed nih? Gitu. Jadi gini lagi kan. Personal branding kan. Itu udah tuh jadi gininya berapa kali? Ini saking antusias untuk menjelaskan ya. Jadi begini lagi kan. Jadi kalau kita bicara konteks personal branding, apalagi di dunia digital ya, gitu kan. Nah, kita sebenarnya mau dipersepsikan orang sebagai apa dulu. Itu kan kita bicara konteks personal branding kan, karena personal branding sekali lagi bukan apa yang kita buat, tapi apa yang orang persepsikan terhadap kita. Yes. Ya kan? Benar. Nah, kan kalau kita buat artinya pencitraan kan? Iya. Nah, sedangkan public audience itu tidak membutuhkan itu. Betul. Gitu. Ya, yang kita butuhkan membangun personal branding adalah bagaimana kita bisa menciptakan persepsi orang melihat kita sebagai apa. Nah, misalnya Kak Dila pengen orang melihat Kak Dila ini sebagai pelaku literasi ini misalnya kan. Nah, kan yang dilakukan sama ini kan sebenarnya sudah benar, gitu kan. Artinya apa? Seluruh postingan itu terkait dengan literasi. Gitu kan? Iya ya. Ya kan? Iya lagi. Seluruh postingan sudah terkait dengan literasi, gitu kan? Iya. Foto, harus gitu kan? Jadi kan. Tapi itu udah benar kan Uncle ya? Sudah sangat benar. Oke. Porsinya sebenarnya begini, porsi idealnya adalah 80-20. Gitu kan? 80 yang terkait dengan apa yang kita harapkan orang melihat kita, yang 20 sisanya bebas. Kadila mau posting apa? Iya. Padahal selama ini, ya benar sih, saya sepakat. Itu sebenarnya kalau secara natural itu akan lebih nempel nggak sih Uncle? Betul. Daripada yang kayak memang Nah, dibuat-buat gitu. Orang yang nggak akan nyantol ke ininya, karena padahal sebenarnya secara tidak sadar kayak misalnya nih Dila kenal Uncle gitu. Ya gue kenal Uncle, ya dia tuh seorang konten kreator. Gitu kan di awal-awal. Mau dia suka nongkrong sama opa-opa kah, mau dia nongkrong di mana gitu ya. Gue kenal Uncle adalah seorang yang bergelut di dunia digital gitu kan. Nah, Dila sendiri sebenarnya jujurly tidak membranding diri sebagai orang yang bergerak atau yang dalam artian terjun dalam gerakan literasi. Tapi entah bagaimana postingannya terkait dengan literasi. Entah bagaimana karena mungkin senang baca buku, senang mengoleksi banyak bahan bacaan dan senang berkomunitas. Akhirnya kayaknya itu yang membawaku ada di titik kayaknya memang posisiku ada di literasi ini gitu. Nah, yang organik seperti Uncle ya, itu yang memang agak susah untuk ditemukan di orang lain, benar? Iya, itu aku sepakat. Jadi gini Kak Dila, tapi itu masih kulit luar ya? Iya. Nah, jadi kalau case-nya Kak Dila tadi, ketika posting urusan literasi, orang akan melihat Kak Dila ini adalah penggiat literasi. Iya. Tapi itu dari segi hanya luar. Sebatas itu. Luar ya. Yes. Nah, kita harus kita mau arahkan kemana nih? Kita harus menaikkan tingkat persepsi orang terhadap kita. Iya. Orang sudah paham kita sebagai pelaku literasi. Nah, kita mau naik ini satu step nih. Misalnya akan jadi ahli literasi misalnya. Ada ya itu ya apalah gitu kan. Satu tingkat lebih tinggi kan. Nah, artinya kalau kita akan mengarahkan ke sana, yang kita lakukan terhadap konten-konten kita harus bisa menuju kepada tujuan yang kita tetapkan.
tadinya cuma posting masalah buku, besok akan posting masalah yang lebih naik lah tingkatannya kan. Sehingga orang ternyata si A ini tidak hanya sebagai ini, tapi dia sebagai ini yang ahlinya sebenarnya gitu kan, personal branding. Nah, politisi juga begitu. Kalau kita masuk politisi dia. Iya. Oke, coba bahas politisi gimana? Politisi ini gitu. Jadi kalau politisi itu gimana algoritmanya? Jadi kadang kan gini, kadang politisi ini terjebak di kata pencitraan nih. Semua harus dikondisikan. Harus dikondisikan lah sehingga terlihat ideal. Gitu kan, sehingga terlihat. Sebenarnya kalau di dalam digital itu agak kurang pas gitu ya. Kalau di teori yang dulu ya, sebelum digital melaju gitu kan. Teori-teori membangun citra itu memang ada ilmunya gitu kan, dan ada juga pekerjaannya gitu kan. Yang orang turun ke laut untuk bisa membangun citra. Nah, kalau digital semua kita serahkan ke audiens. Kita serahkan audiens. Gitu kan. Jadi jangan kemudian dibalik gitu kan. Nah, yang dibutuhkan digital yang dibutuhkan oleh seorang politisi misalnya atau public figure itu kan adalah otentik. Ya kan, semakin dia otentik semakin jelas dia itu siapa. Gitu kan. Jadi kalaupun ada strategi, kalau saya pengalaman untuk mengelola personal branding public figure ya, atau tokoh-tokoh publik, itu yang saya lakukan adalah yang pertama adalah membaca sentimen apa yang sudah dibicarakan orang-orang terhadap tokoh tersebut. Jadi bukan disetting, ngapain kita setting si A yang karakternya gini, kita harus rubah dia yang tadinya pemarah, bikin dia jadi jangan pemarah. Iya. Itu salah, nggak boleh gitu kan. Benar. Nah, hanya saja kalau misalnya dia pemarah gitu kan, dengan gaya bicara yang agak tinggi gitu kan, nah kita geser tetap dengan gayanya, tapi muatannya yang kita tambah sehingga walaupun gaya bicaranya agak keras, tapi berisi, misalnya begitu kan. Nah, otentik ini menjadi penting gitu. Nah, yang biasa saya lakukan adalah riset. Riset itu apa sih yang masyarakat apa identifikasi yang dilakukan masyarakat terhadap si tokoh ini. Misalnya tokoh ini baik, itu kan sebenarnya kita nggak bisa bilang saya ini baik gitu kan. Persepsinya seperti apa? Nggak bisa menaruh gitu. Tidak bisa. Jadi persepsi masyarakat, dan itu bisa kemudian kita baca datanya. Jadi ada nama aplikasi namanya listening tools. Listening tools ini adalah membaca semua perbincangan yang terjadi di dunia digital, apakah di media atau di sosial media gitu kan. Itu kita bisa baca. Apalagi kalau dia public figure, gampang sekali membacanya. Nah, dari situ kemudian kita membangun personanya. Nah, personanya ini bukan dibangun kita mau style orang ini bisa kelihatan baik, bukan begitu. Kita membaca perbincangan, kemudian kita merangkum itu menjadi persona yang cocok ke orang ini apa. Nah, sehingga ketika kita sudah dapat personanya kayak apa, distribusi komunikasinya mengikuti pola personanya. Misalnya dia caregiver, misalnya suka membantu orang gitu kan. Misalnya orang bicara di dunia digital. Orang ini suka sekali membantu orang, berarti caregiver gitu kan. Kita bikin aja konten-kontennya terkait dengan itu. Gitu kan. Itu akan lebih cepat. Jadi tidak melawan arus. Tidak melawan arus. Kita kembali lagi bahwa ini adalah jurinya adalah audiens. Benar gitu. sih. Jadi dengan begitu juga kerjanya kita akan lebih mudah. Dan kemudian tokoh publik itu harus punya alat ukur sentimen. Kan apalagi kalau menyangkut urusan kepala daerah dan kepala pemerintahan, itu dia harus tahu loh, jangan sampai kebijakan dia bikin tidak punya sentimen yang bagus. Iya, malah kayak merasa bahwa sudah kerja bukan tapi buat kita gitu. Iya gitu kan. Ya, sudah kerja malah dikira sudah kerja capek-capek, padahal tidak dibawa di dalam sentimen itu, malah sentimen yang jadi ada di grassroots tidak merasa ini. Jadi ada 3 sentimen dia. Jadi pertama kali yang pertama sentimen positif, sentimen negatif kan udah tahu bedanya kan, kutub positif dan kutub negatif. Tapi sebenarnya ada yang berbahaya. Tengah itu. Ya abu-abu. Sentimen netral. Kalau kita nggak bisa baca dia maunya apa sih sebenarnya kan? Iya, padahal kita sih. Kita nggak bisa baca dia maunya apa. Iya, lu siapa sih sebenarnya? Iya, lu siapa sebenarnya? Jadi kita ini dianggap apa sih? Dianggap apa sih? Nah, itu yang agak bahaya. Dan sebenarnya itu kita sebenarnya bisa geser. Nah, kalau ada di dalam ilmu digital ada yang kita bisa menggeser sentimen. Kan kalau misalnya positif negatif kan kita udah tahu kan, negatif dikurangin, positifnya dinaikin kan. Tapi ya kalau yang netral nih, nah kita mau geser kemana nih? Otomatis kan digeser ke positif. Nah itu ada tekniknya sendiri. Oke, itu jangan dibongkar di sini. Itu berbayar bukan? Berbayar sih selama ini. Selama ini berbayar sih.
kemudian kan kalau kita bicara yang tadi ya tentang personal branding, kemudian soal pebisnis, politisi dan apa namanya tadi public figure gitu. Artinya kan ada sebuah perubahan gitu ya, yang terjadi dari tahun ke tahun. Betul. Bagaimana menanggapi perubahan yang begitu cepat dalam samudra digital hari ini? Belajar dan belajar. Jadi gini, saya kasih contoh ya. Belajar dan kalau ada kan yang tagline kerja. Kalau ini belajar dan belajar. Jadi gini, saya di kantor tuh punya tim 23 orang. 23 orang di tim dan semua itu diajarin dari nol soal digital. Jadi diajarin dari nol soal digital. Kemudian orang-orang ini akhirnya sampai pada satu titik memahami digital itu bekerja kayak apa, sosial media, bagaimana membuat konten, anak-anak ini sudah tahu. Yang terjadi adalah ada perubahan yang sangat cepat digital terkait dengan tren. Saya kasih contoh, kalau dulu kan kita kalau bikin promosi yang penting produknya bisa tersampaikan, gitu. Nah itu akan berubah lagi, harus pakai storytelling lah, harus pakai hook yang inilah, harus pakai, dan itu akan berubah terus, gitu. Itu satu. Terus yang kedua adalah tekniknya, gitu kan. Ada alat AI nih. Bagaimana alat AI ini betul-betul bisa digunakan untuk kepentingan kita, dan alat AI itu berubah setiap saat. Nah kita harus update juga. Nah, kita harus update. Kalau enggak, ya kita akan ketinggalan. Kalau yang namanya digital hari ini kita belajar dan merasa sudah cukup tahu, ya kalah. Benar sih. Karena dia selalu bertransformasi. Gitu. Ya kan? Apalagi bicara tentang ini, Kak Dil. Apalagi bicara tentang algoritma, saya buka ya. Jadi kan ada orang sering bilang gini, oh semua tergantung algoritma. Enggak, itu pernyataan yang salah. Pernyataan yang kurang tepat. Jadi bukan salah ya. Kalau bekerja digital kan semua tergantung algoritma. Itu bukan pernyataan yang tepat, gitu. Karena algoritma itu menjadi bagian dari pekerjaan digital juga. Bagaimana kita, ada istilah namanya, saya kasih bocor ya, algoritma darling. Bagaimana konten-konten kita disukai oleh algoritma, gitu kan. Nah, sehingga algoritma itu bisa disetting juga. Artinya kita yang memainkan algoritma itu. Bisa. Gitu. Gimana tuh yang kalau algoritma ini saya kasih contoh nih kan. Kalau dulu kan algoritma darling kan, algoritma yang konten-konten yang disukai oleh algoritma. Nah, algoritma ini kan terkait dengan pasar nih seperti apa. Betul. Nah, tentunya kita akan membaca tren yang terjadi di pasar. Kan. Makanya sekarang kalau bisa lihat sebuah brand melakukan promosi, dia tidak secara eksplisit mempromosikan produknya, bisa lewat namanya video vertikal gitu kan, yang ada drama-drama lucunya, yang gaya-gaya dracin-dracin itu jadi media juga, dan itu orang suka. Jadi kita lihat deh, trennya adalah tren dracin nih, gitu kan. Ya kita bikin aja konten promosi tapi dibungkus ke dalam konteks dracin nih. Itu pasti orang suka. Itu namanya kita mendekat ke algoritma. Sehingga betul-betul algoritma, karena memang pasar lagi suka tren itu. Baru saya kasih contoh lagi. Kalau teman-teman dulu pernah sering lihat yang namanya orang membuat konten buat brand nih. Misalnya Kak Dila punya brand kopi nih. Kemudian ada temannya Kak Dila bikin konten buat brandnya Kak Dila, brand kopi Kak Dila. Itu dulu, sekarang udah bergeser lagi. Ada yang namanya employee generate content. Karyawan yang membuat konten untuk produknya dia sendiri. Ya kan, kalau ada barista tiba-tiba bikin kopi, terus ada karyawan yang bikin konten di dalam kantornya dia. Nah, itu lagi tren. Iya lagi. Nah, itu lagi tren. Nah, itu kita ikut aja kayak gitu. Nah, sehingga kemudian kita bisa membaca. Nah, kita bisa membaca kan, ternyata lagi ke arah sana. Ya kita mendekat atau menawarkan ide-ide yang lain gitu. Nah, kalau di digital ada namanya A/B testing kan. A/B testing itu kita bikin beberapa konten dengan jenis yang berbeda, kemudian kita lempar ke pasar, baru kita baca datanya seperti apa. Oh, ternyata konten yang storytelling lagi tinggi nih, kita rubah nih semua ke storytellingnya dulu semua. Itu bisa semua dilakukan. Gitu. Iya. Kayak Dila sering banget lihat ya kalau di iklan-iklan yang di billboard itu. Dia memainkan juga pakai misalnya yang lagi tren caption, padahal di iklan rokok tiba-tiba caption yang kayak itu kan sesuatu yang kita mendekatkan diri sekali lagi bahwa pasar digital itu membuka mata banyak orang, ya kan? Dan sekali lagi bahwa sebagai brand, sebagai orang yang kemudian lagi membangun personanya, kita nggak bisa jadi kayak menara gading kayak dulu kan begini kan, kalian harus beli produknya kita karena belum gitu. Enggak, sekarang kita balik. Saya contoh nih, pernah lihat nggak iklan di TikTok dia iklan Rinso.
yang apa nama laundry Majapahit, pernah lihat nggak? Iya. Nyikat kan, nyikat baju dari kan, zaman Majapahit ya. yang ibu-ibu nyikat pakai itu toh, dia bayar 3.000 itu bagian dari strategi itu, padahal ujung-ujungnya adalah promosi Rinso. Iya. Jadi di sekarang itu adalah harus betul-betul bisa membaca tren pertama, kedua. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa menawarkan ide baru yang terterima oleh orang. Nah, caranya biar terterima kita A/B testing. Coba aja kalau format ini oke, algoritma suka, gitu kan kita bikin konten yang sama aja dan nanti yang bisnis-bisnis yang lain bisa ngikutin. Bisa mengikuti. Gitu kan dia terjadi kan begitu. Uncle, bicara soal ini sebelum kita tutup nih, pertanyaanku teknologi apa yang menurut Uncle dapat menjadi kompas paling krusial bagi dunia digital saat ini? Kompas alat untuk bisa mengukur bagaimana kita bisa bertahan ya, maksudnya gitu ya. Yang pertama yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membaca data. Itu membaca data, dan membaca data itu kan ada banyak alatnya, misalnya listening tools nih untuk bisa membaca tren di sosial media, bisa membaca perbincangan di sosial media digital, ya kan? Baru ada alat yang kayak Google Trends, kayak Brand24 untuk bisa juga membaca brand yang kita kelola ini, yang kita kerjakan ini berdampak nggak kepada pasar gitu kan. Baru yang paling penting adalah alat-alat untuk bisa membaca informasi gitu kan. Dan sekali lagi AI itu membantu kita banyak. Ya kan, tapi kita tidak bisa mengharapkan untuk data-data krusial, kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya dari AI. Gitu kan? Karena kita harus yang mengendalikan AI. Bukan dia yang mengendalikan kita. AI adalah alat, kan? Tapi kemudian kita harus bantu dia untuk bisa merumuskan hasil dari input yang kita kasih. Menarik. Uncle, sebelum kita tutup lagi ya, minta tips agar aman berselancar di samudra digital. Kalau aman sih kembali lagi bahwa memperdalam literasi digital itu yang paling penting ya. Belajar dan belajar. Itu baca dan baca. Itu yang paling penting. Tapi ada hal yang kemudian juga ini share aja buat teman-teman bahwa digital itu menawarkan banyak hal. Termasuk bagaimana kemudian kalau sekarang kan gini, orang kan lagi, mohon maaf ya, lagi susah. Wah, habis kuliah nih cari kerja di mana ya? Gitu kan, agak kebingungan gitu kan. Padahal di dalam dunia digital itu enak banget loh sebenarnya. Kita nggak perlu kerja ke orang, kita bisa mengelola semua sendiri gitu. Sampai hari ini pun, walaupun punya kantor, punya tim, saya punya produk digital sendiri yang itu. Jadi ada yang namanya aset digital, gitu, aset digital. Kalau orang berpikir bahwa investasi itu emas, duit, gitu kan, investasi saham dan segala macam, ada satu lagi sebenarnya investasi aset digital. Contohnya kayak apa? YouTube, literasi sulut itu adalah aset digital. Iya, makasih. Betul, ya kan? Iya benar. Hari ini kita sementara menabung loh. Lagi menabung. Bikin konten ini adalah menabung. Dan dia akan naik dengan sendirinya. Itu aset digital. Kedua, platform Instagram itu aset digital. Ya kan? Dan itu investasi. Jadi kalau kita kerja hari ini belum terasa hasilnya, ya nggak apa-apa. Yang penting ingat bahwa tujuan kita adalah menabung. Kita menabung. Ya, investasi aset digital itu penting. Di dalam kacamata saya sendiri adalah setiap orang harus memiliki media. Media artinya bukan media massa ya. Jadi platform itu digunakan sebagai media kita. Itu media kita, misalnya Instagramnya Kak Dila yang kan personal brandingnya sudah terbangun nih sebagai pelaku literasi gitu kan. Nah, dan nanti ada media Instagram yang betul-betul membahas itu secara personal selain literasi. Nah, itu aset gitu. Ya bisa jadi orang yang bisnis yang terkait atau punya isu tentang literasi akan cari orang-orang seperti Kak Dila yang sudah punya aset digitalnya. Dia tinggal tap in ke situ. Gitu Kak Dila. Gitu. Oke, jadi teman-teman nih sobat literasi yang di rumah, artinya hari ini ketika teman-teman punya platform digital, maka itu adalah sebuah aset digital. Aset digital, investasi aset digital. Oke, terima kasih Uncle. Hari ini obrolan kita harusnya lebih panjang lagi, tapi saya berharap ini tidak yang terakhir ya, tapi ini adalah awal. Nanti kita akan bikin
podcast lagi bersama Uncle, dan sukses selalu Uncle. Terima kasih sudah mau berkenan berbagi pengetahuan di sini, sharing bersama kita di sini. Mudah-mudahan Uncle juga semakin sukses ya, berjaya di laut, darat dan udara. Jala Veva Jaya Mahe. Oke, terima kasih sekali lagi Uncle. Sukses selalu dan terima kasih untuk sobat literasi yang ada di mana aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai jumpa. Salam literasi. Oke.